Penyiaran Himikom mempersembahkan. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Arya Saputra. Jadi di kali ini kita akan membahas suatu konten yang tentunya sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Apalagi buat teman-teman yang masih di jenjang perkuliahan, sama kayak saya yang masih mahasiswa. Oke teman-teman sekalian, dan juga selain itu kita pada hari ini kedatangan tamu spesial. Wow, tamu spesial yang sangat luar biasa. Siapa dia? Pasti teman-teman sekalian penasaran. Oke, kita sambut saja. Wow, dia udah datang, Bowi. Aku barusan pakai teleportasi. Oke, ada suatu istilah nih, Mai. Apa tuh? Tak kenal maka tak sayang. Karena tadi saya sudah kenalan, sekarang giliran kamu udah kenalan. Oke. Biar para penonton kita sayang sama kamu. Oke. Halo, kenalin aku Mayang Suradari. Di sini aku bakal nemenin dia bahas sesuatu yang bermanfaat bagi kalian semua. Wih, Yeay. sesuatu yang bermanfaat. Dari tadi saya ngomong sesuatu bermanfaat. Kira-kira apa sih sesuatu yang bermanfaat tersebut? Nah, jadi kita bakalan bahas tips dan trik bagi mahasiswa baru. Wih. Oke, tanpa banyak basa-basi. Kita langsung aja. Tips yang pertama. Adalah kenali lingkungan kampus dengan cepat. Wih, kenali lingkungan kampus dengan cepat itu maksudnya gimana loh, Bang? Maksudnya Aryan, sebelum kita mendaftar di kampus yang kita inginkan, kita perlu mengadakan survei mengenai lokasi kampus tersebut. Di mana ruangannya, di mana kantor-kantornya, dan di mana tempat administrasi dan sebagainya. Jadi itu tuh penting buat kita sebelum kita mendaftar ke kampus tersebut. Dan juga mungkin pengenalan di sini bukan hanya ke demografi ya, Mai, tapi juga pengetahuan umumnya seperti bebet bobotnya, akreditasinya, Iya, itu terus benar juga banget pastinya. jurusan yang kita ikutin loh. Misalnya kita nih mahasiswa ilmu komunikasi nih, jadi kita perlu mengetahui seluk-beluk tentang komunikasi, apa yang dipelajari, kedepannya bakal jadi apa, prospek lain sebagainya seperti apa, dan itu bakal membantu kita kedepannya untuk menjadi mahasiswa yang muda dalam kegiatan ke depan. Dan itu bakal menjadi lebih efektif untuk kita selanjutnya. Tentu dong, ya. sangat efektif. Tips yang kedua, yaitu kita harus pintar dalam manajemen waktu. Nah, Wih. maksudnya gimana tuh? Jadi waktu kita di zaman SMA sama kuliah itu kita akan mengalami suatu perubahan yang drastis. Itu Signifikan ya? iya dalam segi kegiatan. Iya. Kita mempunyai segudang kegiatan-kegiatan baru nih, Mai. Dan kegiatannya itu lebih beragam loh, mulai dari kegiatan organisasi yang tentunya sangat-sangat kreatif, terus juga dari hima, dari komunitas, band, olahraga, dan lain sebagainya. Yeah. Dan tentunya teman-teman sekalian perlu adanya manajemen waktu agar kegiatan perkuliahan kalian tetap berjalan kondusif dan juga tentunya efektif. Dan tips yang ketiga adalah rajinlah untuk bersosialisasi dengan orang baru. Misalnya kita baru masuk gedung kampus tuh ya. Iya. Nah, di sana kita lihat orang lagi duduk-duduk, nggak apa-apa kita salamin, kita kata, "Hai Mbak, hai Mas, lagi ngapain?" So akrab. Iya, SD. Dan juga Mai, tentunya dengan kita bersosialisasi dengan banyak orang, kita akan membangun suatu koneksi, relasi, jaringan dan sebagainya. Dan tentunya itu bakal berguna banget, baik itu waktu kalian di perkuliahan ataupun waktu kalian nantinya sudah lulus di kuliah, dan itu sangat bermanfaat banget. Tips yang keempat, yaitu kita harus memberikan kesan yang baik pada dosen. Oke teman-teman sekalian, pasti teman-teman sekalian penasaran kan? Kalau kita memberikan kesan yang baik pada dosen, nantinya takut dibilang caper, Kalau cari muka lo. muka. Ih, munafik tuh. Enggak loh. Enggak. Kita berikan kesan yang baik di sini, kita harus memberikan gambaran ataupun cerminan diri kita adalah sebagai orang yang positif kepada dosen, yaitu kita mulai dengan aktif berkegiatan, kita juga aktif di dunia perkuliahan, proses belajar dan mengajar, seperti sering menjawab, sering bertanya. Tapi bertanya di sini jangan bertanya yang menguji ya teman-teman, tapi bertanya memang benar-benar kalian tidak mengetahui terhadap suatu kajian ataupun konteks yang ingin dibahas. Apalagi kalau kalian bertanya kepada teman-teman, itu untuk menguji itu enggak banget. Dan itu bukan memberikan kesan yang baik pada dosen, tetapi itu malah memberikan kesan yang buruk kepada dosen ataupun teman-teman sekalian. Jadi itu jangan dilakukan. Tips yang
Apa tuh Mai? Tips yang kelima. Oke, tips yang kelima adalah jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Butterfly. Jadi, apa maksudnya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu? Kita semua, kalian khususnya, harus aktif baik untuk internal maupun eksternal. Karena kenapa? Karena nggak ada ruginya kalau kita aktif di luar gitu loh. Kita bisa dapat banyak teman, kita bisa dapat banyak pengalaman. Terus kita juga bakalan dapat ilmu, kita dapat relasi yang mungkin suatu saat bakalan bermanfaat bagi kita di jangka kedepannya ya. Kayak yang tadi. Iya, dan terus kita bisa dapat mungkin pengalaman atau sertifikat atau sesuatu yang menunjang kita untuk lanjut ke dunia pekerjaan. Jadi di sini Mai perlu diketahui, kita perlu menjadi mahasiswa kupu-kupu yang aktif baik di internal maupun eksternal perkuliahan. Akan tetapi saran dari saya, kita memerlukan apa itu standar prioritas. Jadi kita mempunyai struktur ataupun list terhadap apa yang menjadi prioritas kita, apa yang kita anggap penting. Karena Mai, kalau kita melakukan terlalu banyak hal itu nggak efektif. Belum lagi nantinya kegiatan kamu di sini bakal terlupakan, kegiatan di sini bakal terlupakan, dan paling nggak enaknya kalau yang terlupakan itu adalah kegiatan yang sebenarnya penting bagi kamu, yaitu kuliah itu sendiri, Mai. Oh ya. Jadi kalian perlu list terhadap standar apa sih yang paling prioritas, paling kamu butuhkan, dan kedepannya bakal bermanfaat buat kalian. Seperti misalnya kamu menyukai olahraga, tentunya masuk yang organisasi ataupun komunitas olahraga dong. Jangan terlalu banyak, akan tetapi sesuai kebutuhan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kebiasaan, minat dan bakat, dan lain sebagainya. Jadi perlu menjadi mahasiswa yang aktif eksternal di internal, akan tetapi perlu standar prioritas. Jadi kayak belajar nomor 1 prioritas diutamakan. Belajar nomor 1 prioritas diutamakan. Iya. Oke, tips yang berikutnya itu mencari info beasiswa di sini, Mai. Jadi beasiswa itu merupakan kayak program ataupun kegiatan di mana membantu para mahasiswa untuk memberikan baik itu bantuan dana, meringankan ya. Bantuan Finansial. pengembangan potensi diri seperti pelatihan, inaugurasi dan lain sebagainya. Dan tentunya itu bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jadi pilihlah info-info beasiswa yang kalau bisa yang sangat menguntungkan kalian, karena di sini itu bisa membantu perekonomian keluarga ya, apalagi meringankan beban orang tua juga. Iya, dari kita bisa nabung juga, makanya kita berusaha keras cari beasiswa itu dari mungkin bisa kita mengikuti perlombaan, organisasi. Jadi kan pengalaman kita jadi menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk mengikuti ajang pencarian beasiswa. Jadi buat teman-teman sekalian perlu banget tuh kita mengasah soft skill kita, hard skill kita, pengetahuan kita, literasi kita dan lain sebagainya agar kita lulus ke beasiswa yang kita harapkan dan diinginkan. Tips yang terakhir. Aku sedih karena terakhir. Oke, apa tuh Mai? Tips yang terakhir Mai? Memiliki rasa semangat untuk kuliah. Nah, dimana kita ketahui bahwa di Indonesia masih banyak juga orang-orang yang ketertinggalan pendidikan ya. Jadi mungkin cuma tamat SMA, nikah, sayang banget ya. Padahal hal yang paling penting, apalagi bagi suatu negara ini adalah pendidikan dan juga sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi sumber daya manusia itu perlu dilatih melalui pendidikan, baik itu pendidikan karakter ataupun akademik. Wih, tentunya sangat perlu itu dong. Iya. Dan kita harus menumbuhkan rasa semangat. Kalau kita nggak semangat, kalaupun kita setengah-setengah dalam melakukan sesuatu, percayalah bahwa hasil yang kita dapatkan itu nggak maksimal. Jadi lakukanlah yang terbaik dimanapun kamu berada, maka hasil yang baik pun akan ikut datang ya. Karena hasil nggak akan mengkhianati tapi proses. ya,
usai sudah perjumpaan kita. Maksudnya aku mau pamit undur diri dulu karena aku harus dalam sisa today. Mana itu? Oh, itu rahasia ya. Oke, mungkin itu saja perjumpaan kita pada hari ini. Semoga konten yang telah kami berikan itu bermanfaat buat teman-teman sekalian. Yay. Jangan lupa untuk tetap stay di konten-konten berikutnya. Bila kami ada salah kata ataupun perbuatan, kami nggak mau minta maaf. Kepada Allah kami memohon rezeki yang berlimpah, Amin, ya kecukupan. Allah. Amin. Akhir kata, jangan lupa like, comment, and subscribe.